Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita membahas animasi yang berasal dari negeri tirai bambu lagi nih guys, atau yang biasa kita sebut donghua. Nah, pada list kali ini kita membahas donghua yang berhubungan dengan mati suri nih guys, alias dia tadinya mati dan kemudian hidup lagi nih guys, baik dari reinkarnasi seorang dewa, dan ada juga sih beberapa yang dipindahkan hanya ke dunia lain lah, yang biasalah kita sebut kalau anime Jepang itu sebagai isekai. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 16 donghua reinkarnasi yang terbaik guys, yang wajib banget lah untuk kalian tonton. Nah, tapi sebelum video kita mulai, untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu lah guys, dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya tentunya. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Chuangsu Shijiu Shinan. Nah, donghua ini menceritakan seorang pria pembaca manhwa Cina dengan protagonis yang overpower, yang awalnya menceritakan apa yang dibaca. Setelah dia membacanya, ia mengomentari. Setelah ia membacanya, ia mengomentarinya dengan perkataan yang kotor, namun ia malah dibalas oleh pembaca lainnya dan membulinya sambil memakan sebuah bakpao. Nah, sambil kesal, ia malah keselak dengan makanannya, dan ia tidak sengaja menyebut kata rahasia yang membuat sistem mengkonfirmasinya. Dan akhirnya ia pun tertarik ke dalam cerita yang ia baca, dan saat ia bangun, ia berada di tubuh Senkinku, penjahat sampah yang ada di dunia itu. Nah, dan bantuan sistem yang sangat troll, Senkinku yang baru mencoba untuk tetap hidup dengan tetap berada di sisi baik Lau Binghe, karena Senkinku yang asli memperlakukan Lau Binghe dengan buruk sehingga menerima akhir yang mengerikan. Namun rencana Senkinku untuk tetap hidup tidak sesederhana kelihatannya, karena ia segera mengetahui bahwa sistem membatasi tindakannya. Yang kedua, Doulu Dalu. Donghua ini menceritakan Tangsang yang menghabiskan hidupnya di sekte luar Tang, serta didedikasikan untuk penciptaan dan penguasaan senjata tersembunyi. Namun begitu dia mencuri pengetahuan rahasia sekte dalam untuk mencapai puncak seninya, satu-satunya jalan keluarnya adalah kematian. Nah, di sini karena ia dianggap seorang pengkhianat, dia diserang oleh beberapa dari yang ada di sekte. Tetapi setelah melemparkan dirinya dari puncak neraka yang mematikan, dia terlahir kembali di dunia yang berbeda, yaitu dunia Doulu Dalu, di mana setiap orang memiliki rohnya sendiri, dan mereka yang memiliki roh kuat dapat melatih kekuatan rohnya untuk bangkit dan menjadi roh master. Nah, di sini roh yang terbangun di dalam Tangsang adalah Blue Silver Grass, roh yang tidak berguna. Di sini kita akan mengikuti perjalanan Tangsang untuk mengatasi kesulitannya untuk mencapai peringkat tinggi Master Roh dan membawa kemuliaan sekte Tang ke dunia baru itu. Yang ketiga, Yao Senji. Dalam kehidupan masa lalunya, meskipun terlalu lemah untuk melindungi rumahnya ketika dihitung dari tekad yang kuat, Nili menjadi demon spirit terkuat dan berdiri di puncak dunia persilatan. Namun, dia kehilangan nyawanya selama pertempuran dengan Kaisar Sage dan 6 binatang peringkat dewa. Jiwanya kemudian dibawa kembali ke saat ia masih berusia 13 tahun. Meskipun dia yang terlemah di kelasnya dengan bakat terendah hanya memiliki alam jiwa merah dan yang lemah pada saat itu. Nah, dengan bantuan pengetahuannya yang luas dia kumpulkan dari kehidupan sebelumnya, dia memutuskan untuk berlatih lebih cepat daripada yang bisa diharapkan oleh siapapun. Dia juga memutuskan untuk membantu mereka yang mati dengan mulia di kehidupan sebelumnya untuk berlatih lebih cepat juga. Dia bertujuan untuk melindungi kota dari masa depan yang akan datang dihancurkan oleh binatang iblis dan nasib sebelumnya berakhir hancur. Yang keempat, Nesgard Nessa Reborn. Nah, donghua ini menceritakan tentang Nessa yang berinkarnasi sebagai Li Yongxiang di kota fiksi Donghai berdasarkan Shanghai 1920-an dan harus menyelesaikan dendam 3000 tahun dengan keleng naga.
Nah, ia bekerja sebagai kurir dan pembalap motor. Di sini Lee Yung Xiang cukup puas dan bahagia dengan hidupnya. Namun, takdir memiliki rencana lain untuk dirinya. Ia kembali dipertemukan dengan sosok The Dragon King yang terlahir kembali sebagai anak ketiga dari bos D. Nah, sama seperti pada era sebelumnya, The Dragon King begitu dihormati dan ditakuti. Namun, ketika dirinya merusak kehidupan Lee Yung Xiang dan bahkan menyakiti adik perempuannya, Lee Yung Xiang tidak bisa tinggal diam. Kemarahan memenuhi dirinya dan ia akhirnya sadar akan jati dirinya yang sebenarnya. Yang kelima, Wu Sheng Susai. Donghua ini menceritakan tentang Qin Sheng yang awalnya jenius teratas dalam domain militer yang dikhianati oleh sahabatnya yang menjadikan dirinya batu loncatan untuk membangun kekaisaran Tiang Yuan. Dan kemudian ia merebut artefak milik MC. Namun tiba-tiba memicu kekuatan pedang kuno yang misterius yang membuat tebing itu hancur dan Qin Sheng pun ikut terjatuh. Nah, 300 tahun kemudian, di bagian terpencil daratan Tiangwu, ia terbangun di tubuh seorang anak laki-laki bernama Chang'er, secara tidak sengaja sebagai cucu tercinta dari Raja Dingwu dari Tentara Nasional Daqi. Nah, untuk menulis ulang mitos orang kuat dengan harapan matahari dan untuk melindungi semua yang dia cintai, Qin Sheng dengan tegas mengambil tanggung jawab untuk mempertahankan 5 kerajaan dunia dan menginjakkan kaki di jalan seni bela diri lagi. Yang keenam, Yuang Long. Operasi pasukan khusus Wang Sheng diangkut ke dunia Yuang Hung atau roh asal. Di sana, ia dirasuki oleh roh burung Phoenix dan memberikan pesan untuk membunuh roh tersebut. Dan kemudian ia pun lepas kontrol dan terjatuh ke suatu tempat. Nah, ia terjatuh ke dalam gelembung ritual yang berisikan banyak ikan mas. Kemudian ia dirasuki oleh roh ikan yang tidak berguna. Nah, di dunia yang penuh dengan para master ini, Wang Sheng menggunakan pengetahuan yang dia peroleh untuk mengatasi semua kesulitan. Bahkan menemukan cara untuk mengembangkan roh Yuang ikan masnya yang tidak berguna hingga bisa menjadi naga. Yang ketujuh, Wusang Shengdi. Donghua ini menceritakan mengenai seorang guru yang direndahkan, bukan saja sesama guru, namun juga muridnya dan orang-orang di sekitarnya tentunya. Nah, dia saking tidak tahannya memohon untuk mengambil nyawanya. Namun berganti dengan Muyung, sosok alkemis dari masa lalu. Tidak heran ketika muridnya Miao Xiangyu menjebaknya, dia bisa menjawab semuanya sampai bisa mengalahkan Mo Weng, tokoh alkemia di kekaisaran tersebut. Sayangnya raga Muyung sangat rapuh, makanya untuk meningkatkan kemampuannya ia harus mengonsumsi obat-obatan dibantu gulungan yang dia buat dahulu yang jadi rebutan para master. Yang kedelapan, Suese Changqion. Donghua ini menceritakan Li Mingyang yang awalnya adalah seorang pekerja kantoran biasa yang ketika selesai bekerja ia menuju arah pulang. Tapi tak lama di halte bis tiba-tiba datang gadis bertopeng yang menawarkan tisu dengan barcode yang ada di dadanya. Kemudian Ling Mingyang pun men-scan barcode tersebut. Nah, karena kode QR yang aneh, pada saat ia tertidur dia terjebak di kota pembunuhan. Di sana setiap orang dipaksa untuk berpartisipasi dalam permainan bertahan hidup yang akan membunuh atau dibunuh. Nah, dalam proses menemukan jalan keluar kota dan menemukan dalang di balik seluruh insiden itu muncul selangkah demi selangkah. Yang kesembilan, Wanji Faseng. Pada akhir kalender 2020, benua Strand yang telah mencapai akhir peradaban karena kehabisan elemen sihir mengantarkan kehancuran benua di bawah badai kekosongan. Di sini Ye Xuang, dewa hukum terakhir, di daratan tiba-tiba tertimpa sebuah batu meteor dan secara tak terduga terbangun daerah peradaban sihir yang makmur 3000 tahun yang lalu, dan ia menjadi siswa biasa di Akademi Sihir Sid di perbatasan Kerajaan Orlando di barat laut daratan. Nah, untuk menyelamatkan daratan dan mencegah akhirnya datang, Dewa Ye Xuang mulai mengeksplorasi misteri gejolak gelap yang menyebabkan penipisan elemen magis di daratan 3000 tahun yang lalu untuk mencegah krisis daratan.
Yang ke-10, Woshida Shengxiang. Cerita ini tentang Si Jiang, seorang pria berusia 7 tahun namun memiliki tubuh 21 tahun. Saat dia akan menemui dokter untuk mengambil obatnya, ia mengatakan tidak ada, dan dokter itu mengatakan tubuhnya tumbuh 3 kali lebih cepat dari biasanya. Dan ketika ia berusia 30 tahun, tubuhnya akan menjadi seperti umur 90-an dan ia divonis akan mati muda. Nah, setelah mengetahui penyakitnya, Si Jiang mencoba menjalani kehidupan normal sebelum ia mati. Begitu juga dia kembali ke sekolah dasar dengan teman yang ia cintai. Namun tiba-tiba sekelompok pria membuat kekacauan dalam kelasnya yang mencari Lord Guangling yang ternyata ada di Si Jiang. Kemudian ia lari dengan membawa teman tercintanya. Akibat jiwa kehidupannya habis, ia pun menjadi tua dan hampir mati. Untungnya ada pria yang memberikannya pil kehidupannya. Kemudian pria itu dan Si Jiang kabur bersama-sama dari pengejaran orang tersebut. Dan tak lama, pria itu membuka gerbang sehingga dia bisa kabur. Namun setelah masuk, dia berada di desa Feiying. Disitulah dimulai perjalanan Si Jiang. Yang ke-11, Nitiang Sisung. Seluruh alam semesta dibagi menjadi alam semesta bagian dalam dan luar. Kedua alam semesta ini merupakan musuh satu sama lain. Nah, alam semesta luar diperintah oleh iblis dan bagian dalam dibagi menjadi alam dewa, alam abadi dan alam fana. Di masa lalu yang jauh, puluhan ribu ras di alam dewa diperintahkan oleh Si Yuang Supreme, yaitu dan Hundung Supreme dan Hongmeng Supreme. Nah, 3 makhluk tertinggi berdiri di atas satu sama lain, mengatur ranah para dewa dan ranah 9 surga. Nah, penguasa alam dewa Hongmeng Supreme memiliki status bangsawan, memiliki banyak bawahan dan merupakan orang terkuat di alam dewa yang mahir dalam semua jenis jurus di dunia. Namun, ia dihianati oleh 2 Supreme lainnya yang ia anggap sebagai saudaranya sendiri. Dan kemudian ia pun mengutuk reinkarnasinya. Sampai beberapa kali berinkarnasi, ia berada di tubuh Tang Yung di kehidupan terakhirnya. Di sini Tang Yung adalah tua muda dari keluarga Tang, bangsawan kecil di kota Wang Yue. Tetapi Hongmeng Supreme yang berinkarnasi perlu dirangsang oleh hidup dan mati untuk bangkit. Jadi Tiang Yung telah diintimidasi dan dihina selama 16 tahun pertama selama pernikahannya. Tuang Yung bertemu dengan tuang muda Situ dan tunangannya, dan kemudian ia pun dipukul hampir mati. Akhirnya membangkitkan ingatan Hongmeng Supreme. Dan disinilah awal dia menjadi orang yang terkuat. Yang ke-12, Su Tiangji. Donghua ini menceritakan Ling Fei di kehidupan sebelumnya yang ia merupakan seorang penjelajah waktu, dan kemudian kehidupannya berubah pada saat kali Dark Abyss muncul di dunia dan membantai seluruh dunia sampai guru dan sahabatnya mati di medan perang. Di sini ia pun menyesalinya karena merasa kurang berguna, dan kemudian beberapa waktu berselang dia melewati bahaya dan menemukan cara baru serta mempelajari sena kuno pemurnian senjata untuk membalas sekte gurunya. Dan di sini ia pun binasa bersama Kaisar Abyss tanpa diduga. Karena campur tangan dari kekuatan misterius, dia terlahir kembali di era baru untuk melindungi sekte Wenjiang yang diturunkan oleh orang-orang misterius dari Malapetaka. Dan agar tragedi yang sama tidak akan terjadi lagi, Ling Fei memutuskan untuk memulai dari seorang murid biasa, mengelola jalan pedang, mengumpulkan kekuatan para pahlawan untuk menghancurkan Malapetaka. Yang ke-13, Sengwu Diangfeng. Donghua ini menceritakan Ning Feng yang di kehidupan awalnya gagal melindungi ayahnya, yang kemudian ia pun dikepung oleh sekelompok penyihir dan menyerangnya hingga sekarang. Kemudian Ning Feng memutuskan untuk loncat dari tebing untuk mengakhiri hidupnya dan berharap bisa kembali hidup di kesempatan lain. Namun di sini ia kembali hidup, tetapi melainkan kembali ke masa lalunya saat ia berusia 16 tahun tentunya. Tetapi dalam kehidupan itu ia dipersenjatai dengan sena bela diri yang dikuasai, dan kemudian ia pun mengembangkannya serta sangat meningkat pesat. Yang ke-14, Wuying Sangqiang Dao. Donghua ini menceritakan penciptaan siklus reinkarnasi yang ditantang oleh Song Yu dan mengakibatkan pertarungan yang sengit
yang akhirnya dimenangkan Changdi, namun tetap akan mati juga. Dan kemudian di sekaratnya tiba-tiba Suwuso berinkarnasi. Di kehampaan ia mati karena menyelamatkan anak yang tenggelam. Dan kemudian ia diberikan ilmu pedang kesunyian dan beberapa keahlian yang langsung ditransfer ke tubuhnya. Dan kemudian Suwuso membuka matanya dan mendapati dirinya dipindahkan ke tubuh menantu yang terkenal nakal. Pria itu menghabiskan malam pernikahannya di tempat tidur pengiringan pengantin dan berjalan ke rumah bordil untuk mencari makanan. Nah, karena dijebak, sekarang istrinya yang cantik telah kehilangan kepercayaan padanya, serta ayah mertuanya mengasingkannya ke tempat pelatihan dengan jijik. Dan yang dapat Suwuso untuk masalah ini hanya artefak kuno yang haus darah. Yang ke-15, Seng Yijiu Xiao Jie. Donghua ini menceritakan kisah dokter modern glamor jenius, yaitu Jung Jiu, yang secara tidak sengaja jatuh ke kematiannya dalam lelang obat mujarab dan berakhir di tubuh Nona Jiu, yaitu dari masa lalu. Nona Jiu awalnya adalah putri langsung dari keluarga Jun, salah satu dari 2 keluarga besar di kota kekaisaran. Nah, karena kematian kedua orang tuanya, keluarga mengirimnya ke keluarga Jun di kota Fengluo. Jun Jiu mewarisi semua ikatan Nona Jiu dan bersumpah untuk membalas dendam. Nah, di dunia kultivasi abadi itu, dia pertama-tama membersihkan otot dan sumsumnya melalui keterampilan medisnya yang luar biasa untuk meningkatkan bakat kultivasinya. Yang terakhir atau yang ke-16, Guangseng Mosung. Donghua ini menceritakan alam dewa Brahma Sutiang mengalami kekacauan besar. Penguasa alam dewa, Kaisar Beitiang, dikepung dengan ribuan cara dan dia pun berusaha untuk dibunuh. Padahal ia mencoba menyelamatkan semua ras dari tirani dewa-dewa lain, tetapi dianggap kejahatan dan akhirnya kehilangan nyawanya. Pada saat yang sama, sebagai pemeran utama Ling Xiao, dia terluka parah dan jatuh pingsan. Ia adalah orang terpilih dapat mengikuti jejaknya dan membawa umat manusia menuju jalan kemenangan dari ancaman pemusnahan. Ribuan tahun kemudian pahlawan kita mendapatkan kembali kekuatannya melawan bangsawan jahat, dan dengan demikian tumbuh subur di dunia baru itu dengan kapasitasnya yang terlalu bertenaga. Nah, itu dia guys, 16 Donghua reinkarnasi ataupun yang dipindahkan ke dunia lain, yang tentunya wajib bangetlah kalian nantikan karena MC-nya yang overpower serta alur ceritanya yang sangat menarik. Cocok bangetlah untuk kalian yang lagi bosan di rumah. Nah, dan untuk kalian yang punya rekomendasi lain ataupun ada yang kurang lengkap di atas, boleh kalian lempar ke kolom komentar guys, supaya teman-teman kalian yang belum tahu bisa nonton juga tentunya. Dan untuk kalian yang punya favorit untuk di list di atas, bolehlah kalian lempar ke kolom komentar juga guys. Kira-kira dari list di atas yang mana menjadi favorit kalian. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Tapi sebelum video kita akhiri, untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu lah guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime dan Donghua lainnya tentunya. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.